Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adhan Nufail Farudin, nomor presensi 1 dari kelas 10C. Di sini saya akan menerangkan tentang Sunan Ampel yang meliputi biografinya, metode dakwahnya, dan juga peninggalannya. Nah, langsung saja kita mulai. Sunan Ampel, sang pencetus falsafah Moh Limo. Sunan Ampel mempunyai nama asli, yaitu Raden Rahmat. Beliau lahir di kota Champa yang saat ini merupakan daerah bagian Vietnam pada tahun 1401 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan ibunya adalah seorang putri dari Raja Champa. Beliau mempunyai istri yang merupakan keturunan Majapahit, yaitu Nyai Ageng Manila, dan dikaruniai 7 anak. Di antaranya ialah Maulana Makdum atau Sunan Bonang dan Raden Qasim atau Sunan Derajat. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Makam Sunan Ampel, Surabaya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang metode dakwah. Yang pertama, mendirikan pondok pesantren. Beliau mendirikan pondok pesantren bernama Ampel Denta di Surabaya. Sunan Ampel mengajarkan agama Islam kepada masyarakat dan para santri secara sistematis. Salah satu muridnya yang terkenal yaitu Sunan Giri, yang merupakan salah satu dari Wali Songo. Nah, yang kedua, pendekat budaya dan sosial. Beliau sangat menghormati adat istiadat yang ada di masyarakat lokal dan mencoba cara untuk mengakulturasikannya dengan ajaran Islam secara perlahan. Nah, yang ketiga yang merupakan ciri khas dari Sunan Ampel yaitu falsafah Moh Limo. Falsafah Moh Limo atau lebih dikenal sebagai Moh Limo adalah ajaran yang menekankan pada 5 hal yang harus dihindari atau tidak dilakukan. Falsafah ini berguna untuk membantu masyarakat menghindari perbuatan yang tercela. Moh Limo terbagi menjadi 5. Yang pertama, moh main atau larangan untuk berbuat judi. Dan yang kedua, moh madon atau larangan untuk berbuat zina. Dan yang ketiga, moh madat atau larangan untuk mengonsumsi narkoba. Dan yang keempat, moh ngombe atau larangan untuk meminum minuman keras. Dan yang kelima, moh maling atau larangan untuk mencuri. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang peninggalan dari Sunan Ampel. Yang pertama, Masjid Sunan Ampel. Masjid ini didirikan pada tahun 1421 di kawasan Ampel, Surabaya. Masjid ini masih berdiri kokoh sampai sekarang dan dijadikan pusat kegiatan keagamaan hingga sekarang. Dan yang kedua, ada Kompleks Makam Sunan Ampel. Kompleks ini berada di kawasan Ampel, Surabaya. Makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir Sunan Ampel dan menjadi destinasi wisata religi yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Dan yang ketiga, ada Pondok Pesantren Ampel Denta. Pondok Pesantren Ampel Denta ini merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel di wilayah Ampel Denta, Surabaya, Jawa Timur. Pondok pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Pulau Jawa dan menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Nah, cukup sampai di sini penjelasan tentang Sunan Ampel. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan juga mari kita senantiasa mendoakan beliau atas jasa beliau yang sudah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.